Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah gambar teknik, kita akan membahas tentang perintah untuk menggandakan, yaitu perintah copy, perintah untuk memindah, yaitu move, perintah untuk memutar, rotate, dan perintah untuk memperbesar ataupun memperkecil, yaitu scale. Bersama saya, Taufik Kurnialensa. Baik, yang pertama, contoh perintah copy. Di sini, kita akan membuat sebuah objek segi 4 dengan menggunakan perintah rect, di mana koordinat awal yang akan kita buat adalah pada titik koordinat 10,10. Artinya bahwa 10 yang pertama adalah nilai dari sumbu X dan 10 yang kedua adalah nilai dari sumbu Y. Add 10,10 artinya kita akan membuat sebuah objek di mana nilai dari sumbu X sebesar 10 unit dan nilai dari sumbu Y adalah 10 unit. Jadi, setiap sisi dari objek tersebut adalah simetris. Dari titik koordinat awal 10 untuk sumbu X-nya ditambah 10 unit, maka dia akan berhenti di koordinat 20. Begitu sebaliknya, pada sumbu Y dimulai koordinat 10 dan ditambah 10 unit, maka dia akan berhenti di koordinat 20. Selanjutnya, kita akan menggandakan sebuah objek, yaitu segi 4 yang baru saja kita buat, dengan menggunakan perintah adalah copy. Ingat, dalam setiap melakukan perintah, ketikkan dulu perintahnya, yaitu copy. Setelah itu, setelah kita mengetikkan perintah copy, selanjutnya adalah kita klik objeknya. Di dalam AutoCAD, di mana objeknya adalah 2 dimensi, maka yang kita klik di sini adalah pada bagian objek garis. Kemudian, langkah selanjutnya yang ketiga adalah kita pilih sudut acuan. Sudut acuan di sini adalah berfungsi sebagai sudut acuan di mana objek itu nanti akan diletakkan atau digandakan di sini. Contoh yang akan kita buat adalah sudut acuannya di bagian sudut kiri bawah. Maka di sini saya akan menggandakan objek dengan sudut acuannya pada objek kotak di sini adalah sudut kiri bawah. Selanjutnya, kita akan menentukan titik koordinat objek itu akan digandakan, yaitu kita akan menggandakan 3 objek. Yang pertama di koordinat 30,10. Perhatikan, pada sudut kiri bawah, pada kotak yang berwarna hijau di sini, yaitu kotak yang digandakan, sudut acuannya yaitu sudut kiri bawah, dia berada di koordinat 30,10. Selanjutnya, kita langsung ketikkan perintah 50,10. Maka akan terbentuk sebuah objek baru
yang digandakan dari objek yang pertama tadi di titik koordinat 50,10. Selanjutnya akan menggandakan lagi di koordinat 70,10. Perhatikan, jadi sudut acuan pada sudut kiri bawah, dia posisinya selalu di titik koordinat yang sudah kita tentukan. Jadi di sini pada perintah di sini kita menggandakan sebanyak 3 objek. Selanjutnya kita akan membuat penggandaan lagi. Ketikkan perintah lagi di sini, copy, klik objeknya. Di sini yang akan kita gandakan adalah pada objek yang berwarna merah marun. Setelah kita klik objeknya, kemudian klik sudut acuannya. Nah, di sini kita menentukan untuk sudut acuannya sekarang berubah. Kita di sudut kanan atas. Jadi, pada bagian kanan atas inilah nanti dia akan sebagai acuan digandakannya sebuah objek. Jadi, titik acuannya adalah pada sudut kanan atas. Kemudian, koordinat objeknya yang akan digandakan adalah di koordinat 20,40. 20 nilai dari sumbu X dan 40 adalah pada sumbu Y. Jadi kalau kita tarik garis lurus, maka letaknya adalah di sini. Jadi sudut kanan atas itu nanti akan terletak di titik koordinat 20,40. Langsung aja dilanjutkan dengan perintah 40,40. Jadi akan terbentuk objek baru di koordinat 40,40. Kemudian terbentuk lagi objek di koordinat 60,40. X-nya adalah 60, Z-nya adalah 40. Jadi kalau kita tarik garis lurus posisi di sini dan sebagai acuannya adalah sudut kanan atas. Selanjutnya 80,40. Maka akan terbentuk objek sebagai acuannya adalah sudut kanan atas di titik koordinat 80,40. 80 adalah nilai X dan 40 nilai dari Z. Contoh selanjutnya, penggandaan lagi, perintahnya adalah copy, klik objek, kemudian klik sudut acuannya adalah kiri atas, jadi acuannya adalah kiri atas, kemudian titik koordinatnya adalah 30,60. 30 adalah nilai dari sumbu X, 60 adalah nilai dari sumbu Y. Jika kita tarik garis lurus, maka titik koordinatnya adalah di sini. Dan sudut acuannya di sini adalah pada sudut kiri atas. Maka sudut kiri atas itu nanti akan terletak di titik koordinat 30,60. Selanjutnya, tentukan langsung titik koordinatnya yaitu 50,60. 50 nilai sumbu X dan 60 nilai dari sumbu Y.
Selanjutnya, perintah move. Perintah move digunakan untuk memindahkan sebuah objek. Perhatikan objek yang ada di sini. Ada 10 objek kotak, di mana objek ini akan saya pindahkan di dalam titik koordinat tertentu dengan menggunakan perintah move. Yang pertama di sini, saya akan memindahkan dua kotak berwarna biru di sini, yaitu kotak yang kedua dan ketiga yang berwarna biru. Jadi, kotak yang kedua berwarna biru di sini akan kita pindahkan di kotak urutan nomor 2 yang berwarna hijau. Satu lagi, kotak biru ketiga di sini akan kita pindahkan di deretan kotak hijau di urutan ke 4 di sini. Kemudian yang ungu di sini akan kita pindahkan di antara tengah kotak berwarna hijau kedua dan ketiga. Dan kotak berwarna ungu akan kita pindahkan di tengah-tengah antara koordinat X 40-50 dan Y 30-40. Perintahnya adalah ketikkan perintah terlebih dahulu move, klik objek, kita klik objek pada objek kotak berwarna biru atau kotak yang akan dipindahkan di sini. Biasanya di AutoCAD ketika kotak ini sudah diklik objeknya, maka objek di sini akan berubah menjadi garis putus-putus kalau di AutoCAD. Ya. Selanjutnya kita tentukan untuk sudut acuannya, yaitu kita di sini contohnya adalah sudut acuannya adalah pada sudut kiri bawah. Setelah kita tentukan sudut acuannya di sini, kita ketikkan nilai dari titik koordinatnya, yaitu 20,10. Maka sudut kiri bawah di sini pada kotak yang berwarna biru, dia akan berada di koordinat 20,10. 20 adalah nilai dari sumbu X dan 10 adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya, kita akan pindahkan kotak biru yang ketiga. Ketikkan perintah move, kemudian klik objeknya. Selanjutnya, tentukan sudut acuannya, yaitu di kanan bawah. Kemudian, tentukan titik koordinat yang akan kita pindahkan. Ingat, sudut acuan kita adalah pada kanan bawah. Maka, sudut kanan bawah inilah nantinya akan berada di koordinat 70,10. 70 nilai dari sumbu X, 10 adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya, kita akan memindahkan
objek kotak yang berwarna ungu. Kotak yang pertama di sini, kita ketikkan perintah move, kemudian klik objek pada bagian garis, kemudian tentukan sudut acuan. Sudut acuan di sini kita pilih di kiri atas. Selanjutnya, tentukan titik koordinat objek itu akan diletakkan 40,20. 40 adalah nilai dari sumbu X, 20 adalah nilai dari sumbu Y. Maka pada sudut acuan kiri atas, dia akan berada di koordinat 40,10. Maaf, 40,20. Selanjutnya, objek kotak yang berwarna ungu kedua di sini akan kita pindahkan di bagian sini. Perintahnya adalah move, klik objek, kemudian tentukan sudut acuannya kanan atas. Jadi bagian kanan atas di sini kita klik. Selanjutnya, tentukan koordinatnya yaitu 50,40. 50 adalah nilai dari sumbu X, 40 adalah nilai dari sumbu Y. Perintah selanjutnya, perintah untuk memutar, rotate. Perhatikan, di sini saya ingin membuat sebuah objek dengan titik koordinatnya di sini adalah 30,30. 30 pertama nilai dari sumbu X dan 30 kedua nilai dari sumbu Y. Dengan menggunakan perintah rect 30,30, kemudian panjang dari sumbu X-nya adalah 30 unit dan nilai dari sumbu Y adalah 10 unit. Dari titik koordinat 30 ditambah 30 unit akan berhenti di koordinat 60. Dan dari koordinat 30 ditambah 10 unit, dia akan berada di koordinat 40 pada sumbu Y. Selanjutnya, di sini kita akan memutar sebuah objek dengan perintah adalah rotate. Ketikkan perintah rotate, kemudian klik objeknya. Jadi kita klik objek pada bagian garis di sini. Selanjutnya, pilih sudut acuan. Acuan yang akan kita buat di sini untuk perputaran objeknya adalah pada kanan bawah. Jadi sudut acuannya kanan bawah di sini. Kemudian tentukan sudut putaran. Untuk sudut putaran di sini nilainya adalah 90 derajat. Maka yang akan terbentuk objeknya perhatikan patokan di sini objeknya adalah pada sudut kanan bawah. Jadi objek di sini dia akan berhenti pada sudut kanan bawah di sini, dia akan berhenti tetap di sini. Kemudian dia akan berputar sebesar 90 derajat.
seperempat lingkaran ya, 90 derajat. Contoh yang kedua, rotate, klik objeknya. Misalkan di sini kita objeknya masih tetap di sini. Kemudian pilih sudut acuannya adalah kanan atas. Kalau tadi adalah kanan bawah, sekarang kanan atas. Tentukan sudut putaran. Untuk sudut putarannya di sini nilainya adalah 90 derajat. Maka dia akan berputar pada sudut kanan atas. Dia akan berputar sebesar 90 derajat. Selanjutnya, perintah skala. Perintah skala di sini berfungsi untuk merubah ukuran objek dari aslinya. Contoh, saya ingin membuat sebuah objek segi 4 dengan titik koordinat awalnya adalah 30,30. Saya ketikkan perintahnya rect 30,30 add 30,10. Artinya akan terbentuk sebuah objek dengan nilai dari sumbu X-nya adalah sepanjang 30 unit dan sumbu Y-nya adalah 10 unit. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah skala. Ketikkan perintahnya, scale, klik objeknya. Kita klik objeknya pada bagian garis. Kemudian pilih sudut acuan. Yang akan kita gunakan pertama kali di sini adalah pada sudut acuannya di kanan bawah. Kanan bawah. Tentukan skalanya, yaitu setelah kita klik untuk sudut acuannya, langsung kita tentukan nilai skalanya 2. Artinya objek ini akan berubah ukurannya menjadi 2 kali dari ukuran aslinya. Perhatikan, sudut acuannya adalah pada kanan bawah. Maka sudut kanan bawah di sini dia akan berhenti. Objeknya akan yang terbentuk adalah seperti ini. Selanjutnya, jika kita menggunakan perintah scale, kemudian klik objek, pilih sudut acuannya adalah kanan atas. Jika tadi adalah kanan bawah, sekarang kita pilih kanan atas. Kemudian skala yang akan kita buat adalah 2. Jadi akan perbesar sebesar 2 kalinya. Maka yang akan terbentuk objeknya adalah pada sudut kanan bawah, dia tetap berhenti di sini sudut acuannya. Selanjutnya,
Jika kita menggunakan perintah scale, klik objek, pilih sudut acuannya kiri atas di sini. Tentukan skalanya. Skalanya adalah 0,5, setengah dari ukuran objek aslinya. 0,5. Maka yang akan terbentuk, perhatikan pada sudut kiri atas, contoh kedua, scale, klik objeknya, pilih sudut acuan kiri bawah, sudut kiri bawah di sini yang akan kita tentukan untuk acuannya. Kemudian skalanya adalah 0,5. 0,5. Ingat, menggunakan simbol titik untuk nilai desimal. Jika kita menggunakan koma, artinya itu adalah menandakan untuk penjeda antara nilai sumbu X dan sumbu Y. Skalanya adalah 0,5. Jadi, objek yang akan terbentuk di sini, dia akan mengecil dengan sudut acuannya kiri bawah, dia akan tetap di pusat di koordinat yang sudah ditentukan pada sudut acuannya. Demikian 4 perintah, yaitu menggunakan perintah copy, move, rotate, dan scale.